Assalamualaikum. Tadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sehat. Pimpin salah satu orang, pimpin doa. Oke, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berarti hari ini adakah yang tidak hadir? Lengkap. Oh, berarti semua hadir hari ini. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang masalah sosial yang ada di sekitar kalian. Jadi kalian tahu apa itu masalah sosial? Siapa yang mau memberikan contoh masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar? Silakan, siapa? Ya, Lisa? Kemiskinan, Bu. Ya, kemiskinan. Selanjutnya siapa lagi? Silakan, Aisyah. Pencopetan. Oh ya, pencopetan. Terus Perdi? Pertengkaran. Adit? Semacam kriminalitas. Ya, semacam kriminalitas. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk dari masalah sosial. Tetapi kita hari ini lebih fokusnya kita masalah kemiskinan, karena masalah sosial di bidang dalam kemiskinan itu sangat-sangat mempengaruhi dalam setiap kegiatan ataupun setiap masalah yang ada di Indonesia. Ya, anggap saja itu adalah faktor utamanya lah, kemiskinan itu. Nah, ini Ibu tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita. Tunggu sebentar. Perhatikan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita bahas. Jadi ada dua tujuan pembelajaran dari modul pembelajaran. Ibu ambil yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep permasalahan sosial disertai kata kunci yang relevan. Terus peserta didik mampu mencari informasi tentang konsep permasalahan sosial dari berbagai sumber yang kredibel. Terus model pembelajaran yang digunakan. Jadi karena kita kurikulum merdeka, jadi kita menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi model pembelajaran PBL ini adalah program based learning. Jadi model yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Nah, jadi kita dalam PBL itu menggali masalah yang kita temukan di sekolah kita misalnya, atau ada masalah yang kita temukan di sekitar kita. Jadi kalau nanti masalah itu sudah kita temukan, kita identifikasilah nanti dan kemudian kita diskusikan. Nah, setelah ini kita lanjut ke kegiatan inti. Nah, sebelum kita kegiatan inti, sebelum kita membentuk kelompok, silahkan dulu kalian menjawab soal ini untuk uji pengetahuan awal kalian. Silahkan buka Google Form, Ibu sudah share di grup kalian. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit.
Sudah 5 menit? Sudah semua? Nah, ada yang belum? Sudah. Oke, makasih. Nah, selanjutnya perhatikan video hari ini tentang masalah sosial, tapi kita lebih fokusnya ke masalah kemiskinan. Ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas satu hal yang erat banget sama dunia ekonomi di Indonesia, yaitu tentang kemiskinan. Kalau ngomongin tentang kemiskinan di Indonesia, kira-kira apa sih yang terlintas di benak kamu? Mungkin kamu kepikiran, wah di Indonesia masih banyak banget orang yang hidup dalam kemiskinan. Atau kamu kepikiran kalau kemiskinan Indonesia tuh makin lama makin memprihatinkan. Atau justru kamu kepikiran sebaliknya, kalau kemiskinan Indonesia tuh makin lama makin berkurang dan membaik dari tahun ke tahun. Nah, kira-kira faktor apa sih yang nyebabin kemiskinan itu selalu ada? Kenapa kalau negara-negara maju tingkat kemiskinannya bisa rendah banget? Dan faktor apa aja sih yang ngehambat pengentasan kemiskinan? Di video ini aku bakal bahas topik ini dari berbagai sumber dan perspektif. Dari perspektif ekonomi, juga perspektif sosiologi dan pendidikan. Aku juga mau ngupas beberapa temuan menarik yang tim Ngomo dapetin dari berbagai riset dan juga penelitian tentang kemiskinan Indonesia. Oke, pertama aku mau mulai bahas dari data resmi dulu ya. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin Indonesia tuh terus ngalamin penurunan sejak era reformasi 98. Dulu pas tahun 1999, penduduk yang masuk kategori miskin itu sampai 23,4% dari populasi Indonesia. Banyak banget ya, hampir seperempat penduduk Indonesia waktu itu digolongin miskin. Artinya sekitar 1 dari 4 orang Indonesia adalah orang miskin. Tapi persentase itu terus turun. Bahkan di tahun 2018 sudah nyentuh angka 1 digit buat pertama kalinya dalam sejarah. Wah, kalau gitu kemiskinan makin nurun dong. Ya, kalau misalnya kita ngacu ke definisi kemiskinan dari BPS, bisa dibilang emang kemiskinan itu makin turun setiap tahun. Tapi sebenarnya apa sih definisi kemiskinan itu? Menurut BPS, definisi orang yang dianggap miskin adalah orang yang pengeluaran maksimalnya tuh cuman Rp472.525 per bulan, atau sekitar Rp15.750 per hari. Artinya apa? Orang-orang yang bisa punya pengeluaran di atas 16 ribuan per hari itu udah dianggap bukan orang miskin. Katakanlah yang pengeluaran per harinya 20.000 atau 25.000, itu tuh udah dikategoriin bukan orang miskin. Padahal iya, sebetulnya dengan nalar sederhana aja, kita tuh tentu bisa berempati. Dimana orang yang pengeluarannya cuma Rp20.000 per hari, tentu kondisi ekonominya tuh masih jauh banget dari kata layak. Kamu yang tinggal di perkotaan, kebayang gak sih kalau misalnya sehari cuma ngabisin uang 15.000 sampai 20.000 cuma buat makan? Tempat tinggalnya gimana? Terus bajunya gimana? Kalau misalnya sakit, beli obatnya gimana? Nah, jadi menurutku kita tuh nggak bisa ya cuma lihat definisi kemiskinan berdasarkan data dari BPS aja. Kalau misalnya kita pakai standar definisi internasional tentang kemiskinan, basisnya itu adalah pengeluaran per hari mencapai $2 atau sekitar Rp28.000 per hari. Ternyata kalau kita pakai definisi itu, jumlah orang miskin Indonesia tuh ningkat drastis banget. Berapa persen coba menurut kamu? 15%? 20%? Ternyata kalau pakai definisi pengeluaran $2, rakyat miskin Indonesia tuh mencapai 40%, hampir setengah penduduk Indonesia. Selain itu, walaupun angka kemiskinan dari tahun ke tahun patut diapresiasi, tapi sayangnya tingkat penurunannya juga makin berkurang dari tahun ke tahun. Kalau dari tahun 1999 sampai 2004, persentase kemiskinan itu turun sekitar 6,77% dalam 5 tahun. Tapi di tahun 2014 sampai 2019, penurunannya itu cuma 1,74% aja. Artinya ada hambatan dari pengentasan kemiskinan Indonesia. Wah, apa aja sih hambatannya? Nanti kita bakal bahas ya, tapi sebelum itu, aku mau ceritain dulu tentang hasil riset yang cukup mengejutkan dari Semeru Institute. Semeru Institute ini adalah lembaga riset yang ngelakuin penelitian serius tentang kemiskinan Indonesia dari tahun 1993 sampai 2014, di mana salah satu hasil penelitian mereka nyatain kalau 40% anak yang lahir dari keluarga miskin bakalan tetap miskin pas dewasa, di mana pendapatan anak-anak miskin itu pas dewasa bakalan 87% lebih kecil daripada mereka yang enggak lahir dari keluarga miskin. Wah, sedih banget ya. Ternyata mereka yang lahir dari keluarga miskin itu susah banget buat keluar dari jurang kemiskinan. Yap, hasil riset ini pernah diulas cukup detail beberapa tahun lalu dan nunjukin adanya kemiskinan struktural dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemiskinan struktural itu maksudnya gimana sih? Jadi itu tuh adalah sebuah fenomena kemiskinan yang kondisinya terisolasi sama struktur sosial dan juga lingkungan, di mana faktor sosial dan lingkungan itulah
yang justru menghambat masyarakat miskin buat keluar dari jurang kemiskinan. Wah, emangnya apa aja sih faktor-faktor itu? Sebetulnya ada banyak banget ya. Tapi di video yang singkat ini aku mau coba bahas beberapa akar masalah yang sering banget disebut di berbagai sumber penelitian sebagai masalah yang sangat fundamental dalam masyarakat kita. Kita bahas satu-satu yuk. Kita mulai dari faktor yang pertama yang mungkin paling mengakar dari semuanya, yaitu pola pikir keliru yang tanpa sadar tertanam dalam masyarakat. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, masyarakat miskin khususnya di Indonesia ternyata terjebak dalam pola pikir dan pola kehidupan yang tanpa disadari bikin mereka tuh susah keluar dari kemiskinan. Salah satu bentuk pola pikir yang umum banget adalah sikap pasrah dan terima nasib. Karena kemiskinan yang mereka alami itu emang udah takdir mereka sebagai orang kecil yang gak akan bisa mereka ubah. Oke, mungkin banyak di antara kamu yang gak percaya kalau kebanyakan orang miskin itu udah punya sikap yang pasrah dan juga terima nasib. Tapi realitanya dari berbagai riset, pola pikir itulah yang terus tercatat dalam banyak studi. Dari semua studi yang ditemuin sama tim Ngomu tentang kemiskinan dan budaya, hampir semua mengkonfirmasi kalau masyarakat di daerah yang mereka teliti punya kultur buat nerimo dan pasrah. Jadi cukup jarang yang beneran termotivasi buat ngubah nasib mereka jadi lebih baik. Salah satu hasil yang menarik adalah penelitian dari LIPI tahun 2015 sampai 2017. Mereka itu ngelakuin penelitian terhadap karakteristik warga miskin di 4 kota dan kabupaten di Pulau Jawa. Salah satunya terkait persepsi warga miskin terhadap fenomena kemiskinan. Kalau misalnya dicocokin sama data dari BPS, ternyata wilayah yang masyarakatnya nganggap kemiskinan sebagai takdir dan milih buat pasrah, itu tuh punya persentase kemiskinan yang lebih tinggi. Menariknya lagi, ada beberapa penelitian juga yang mengkonfirmasi adanya pola pikir masyarakat yang mandang kalau uang tuh adalah sesuatu yang negatif. Begitu ada tetangga yang sukses dan punya uang, malah dijauhin dan disindir-sindir. Mereka tuh ngerasa lebih nyaman gitu buat punya temen yang senasib dan sepenanggungan. Jadinya ngerasa aman, asalkan masih tetap bisa barengan teman-teman di lingkungannya. Oke. Tapi sebetulnya apa sih yang mendasari pola pikir ini? Akar masalah ini tentu dibentuk dari proses tumbuh kembang seseorang sejak kecil, di mana anak-anak yang miskin tanpa sadar, mereka tuh ngerasa kalau kondisi kehidupan yang terjadi di sekitar mereka adalah sebuah bentuk kewajaran, hal yang lumrah dan udah jadi jalan hidup mereka. Sekarang kita lanjut bahas faktor kedua yuk. Faktor kedua ini sebetulnya masih berkaitan nih sama faktor yang pertama, yaitu sulitnya akses ke pendidikan yang berkualitas. Kamu yang nonton video ini mungkin cukup beruntung, karena bisa nikmatin pendidikan yang baik, dapat guru-guru sekolah yang cerdas dan berdedikasi, terus dapetin sumber materi belajar yang terstandarisasi, dan juga punya teman-teman lingkungan yang pergaulannya cukup sehat. Tapi gimana nasib mereka yang miskin dan cuma mampu bersekolah di tempat yang akreditasinya rendah? Kemungkinan besar kualitas pengajaran yang mereka dapetin juga levelnya beda banget gitu, sama guru-guru di perkotaan. Lingkungan pergaulannya juga cenderung lebih nggak sehat daripada sekolah dengan akreditasi tinggi. Mungkin di antara kamu ada yang suka ngebayangin, kalau sekolah-sekolah di pedesaan itu justru guru-gurunya sangat berdedikasi. Anak-anaknya juga rajin belajar, sampai rela jalan kaki berkilo-kilometer buat sekolah. Emang benar nggak bisa dipungkirin kalau ada guru-guru dan murid yang luar biasa berdedikasi di daerah-daerah pelosok. Tapi sayangnya itu tuh bukan kondisi umum yang terjadi secara luas. Kondisi yang umum terjadi adalah keterbatasan akses pembelajaran yang berkualitas dan juga susahnya dapetin situasi belajar yang kondusif buat bisa belajar mandiri di rumah. Kamu bayangin aja nih, kita yang beruntung gak terlahir dari keluarga miskin, pastinya lebih berpeluang buat bisa punya situasi belajar yang kondusif, entah itu di sekolah ataupun di rumah, dengan internet yang kencang, dan juga akses materi pelajaran dan asistensi yang lebih baik. Tapi mereka yang terlahir miskin seringkali nggak bisa buat punya kondisi itu, situasi di rumah yang nggak kondusif, belum lagi adanya tuntutan lain buat bantu orang tua cari uang, dan berbagai hambatan teknis dan non-teknis yang jauh lebih berat daripada aku atau kamu yang lingkungannya tuh lebih mendukung buat belajar dan meraih pendidikan tinggi. Dalam kondisi ini, berapa banyak sih yang akhirnya bisa benar-benar teredukasi dan bisa ngangkat ekonomi keluarga? Mungkin ada, tapi tentu prosesnya jauh lebih sulit buat mereka yang terlahir miskin Indonesia. Ironisnya, kondisi ini juga lah yang memicu tingginya angka putus sekolah di kalangan pelajar, khususnya pelajar dari latar belakang keluarga miskin yang dipaksa sama keadaan buat berhenti ngenyam pendidikan, buat bisa bantu keluarga nyari uang. Tanpa sadar, putus sekolah itu justru memupus harapan buat ngubah nasib. Sampai akhirnya mereka tuh terpaksa balik masuk lagi ke perputaran roda kemiskinan.
kita lanjut bahas faktor fundamental yang ketiga, yaitu keterbatasan akses sumber daya. Kamu pernah dengar nggak sih ada ungkapan, kalau jadi orang miskin itu tuh biayanya lebih mahal daripada orang kaya? Wah, kedengarannya agak aneh ya. Kenapa orang miskin kok biayanya malah lebih mahal sih? Jadi gini maksudnya, mereka yang kondisi ekonominya lebih baik, cenderung lebih gampang dapetin akses pemodalan dari bank atau institusi keuangan lain, dengan bunga yang lebih kecil. Mereka juga cenderung lebih gampang dapat pemodalan dari venture capital, crowdfunding, atau bentuk pemodalan lain yang lebih ramah dalam konsekuensi finansial. Beda gitu sama orang miskin yang kebanyakan belum dijangkau sama akses perbankan, khususnya di daerah-daerah pelosok. Kalaupun ada lembaga keuangan kecil yang bisa ngejangkau orang-orang prasejahtera di berbagai daerah, bunga pinjaman yang diterapin justru jauh lebih sadis dan mencekik daripada bunga pinjaman bank di perkotaan. Di sisi lain, orang-orang miskin itu juga lebih rawan jadi korban rentenir, pinjaman utang ilegal, dan juga para tengkulak yang masang bunga yang tinggi banget, yang akhirnya bikin kondisi ekonomi mereka justru makin terpuruk karena harus bayar bunga pinjaman yang tinggi itu. Contoh lainnya, mereka yang kondisi ekonomi lebih baik sanggup buat beli aset kayak rumah, kendaraan, atau gadget dengan cicilan pendek jadi bunganya bisa lebih rendah. Sementara mereka yang prasejahtera kadang tuh buat beli handphone aja cicilannya sampai bertahun-tahun dengan bunga pinjaman yang nilainya hampir sama kayak harga handphone itu sendiri. Ketimpangan ini juga terjadi di akses fasilitas publik. Gubernur Jakarta Anies Baswedan pernah bilang kalau saluran PDAM air bersih cuma dinikmatin 57% warga Jakarta. Sementara masyarakat ekonomi kelas bawah justru banyak gitu ya yang terpaksa harus beli air bersih dengan harga lebih mahal. Ironis banget ya kondisinya. Tapi ya inilah yang dinamain kemiskinan struktural. Nah, sekarang kamu jadi makin paham ya. Arti dari ungkapan kalau jadi miskin itu biayanya lebih mahal daripada mereka yang gak miskin. Itulah kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, di mana mereka yang miskin kayak terjebak atau terisolasi dalam lingkaran setan yang susah banget buat ditembus dan semakin memperparah ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kemiskinan struktural ini juga tercermin dari indikator ketimpangan ekonomi yang biasa disebut dengan rasio Gini atau Gini ratio, yang mana nilainya itu cenderung meningkat sejak tahun 2000 sampai sekarang. Selain itu, lembaga keuangan Credit Suisse nempatin Indonesia dengan ketimpangan sosial tertinggi nomor 4 di dunia. Di sini kamu bisa lihat nih perbandingan ketimpangan sosial negara kita sama beberapa negara lain. Makin tinggi nilainya, makin lebar kesenjangan sosialnya. Oke, itu tadi pembahasan aku tentang kemiskinan struktural. Semoga sharing dari aku bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu ya. Nah, mungkin di antara kamu ada yang kepikiran gitu. Apa kemiskinan struktural ini nggak bisa ada solusinya? Apa kondisi ini selamanya bakal jadi lingkaran setan yang nggak akan pernah bisa diselesain? Sebetulnya masalah ini nggak mustahil kok buat diselesain. Faktanya, ada banyak negara yang berhasil mutus rantai kemiskinan dan bertumbuh jadi negara maju yang penduduknya sejahtera. Seenggaknya ada 2 video ngomu sebelumnya yang ngupas tentang gimana sih negara Cina dan Korea Selatan bisa bangkit jadi negara maju, padahal sebelumnya itu digolongin sebagai negara yang ekonominya memprihatinkan di tahun 1960-an. Buat lebih jelasnya, kamu bisa langsung tonton 2 video ini. Tapi satu faktor kunci yang emang dibutuhin banget buat mecah rantai ini adalah peran aktif pemerintah yang bersih dan juga perencanaan yang terstruktur dan bertahap. Kayak akses pendidikan berkualitas yang merata, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat daerah, juga berbagai kebijakan yang meringankan beban ekonomi mereka yang masih dalam kondisi miskin, supaya bisa ngeraih kesempatan lebih baik dalam mengubah nasib mereka. Tadi kan sudah kalian lihat video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, jadi itu kan tentang kemiskinan tuh. Jadi ada kemiskinan struktural. Jadi kenapa jadi sampai kemiskinan itu tidak bisa bangkit, karena ada beberapa macam faktor. Jadi kalau memang dasar memang sudah lahirnya miskin, susah untuk, bukan berarti karena dia malas, tapi karena memang sudah dia memang sudah dari keturunan orang miskin, misalnya dasar kadakawa naik kasta misalnya lah, karena dasar dari struktural dari asalnya memang sudah miskin. Nah, silahkan buat kelompok, kan tadi sudah Ibu bagi uji kompetensi awal lewat Google Form, sudah ada hasilnya. Silahkan lihat grup kalian, grup WA. Jadi di sana sesuai hasil pian silahkan bagi kelompoknya. Silahkan. Nah,
Buat bakal lilin kah ada Bapak? Pian buat melingkar, buat melingkar. Sudah kelompoknya? Sudah. Ini kalian kerjakan nanti di LKPD hasil dari video tadi. Pian identifikasi masalahnya lewat lembar kerja peserta didik. Oke? Ya. Membawa pulpen pian. Ibu beri waktu kalian 20 menit. 20 menit, jadi harus selesai selama waktu yang Ibu tentukan. identifikasi masalahnya. Biar masalah apa yang Pian angkat? Kemiskinan. Misalnya kan tadi ada faktor apa tadi itu? Karena memang sudah dari lahir kan? Apa tadi? Sudah ya kan struktural itu kemiskinan memang dari awal ya struktural. Masalahnya tentang masalah kemiskinan.
identifikasi masalah. 2, 3. Kelompok kalian berapa? Identifikasi masalah 3, Bu. 3. Ini nggak usah dijawab, yang ini nggak usah. Oh, bisa. Ini kan sama faktor lomba nyebab nih. Jadi salah satu. Kedua, salah satu. Mana? Faktor dia berarti biar 3 masalah yang diidentifikasi. Yang dia temukan. Misalnya masalah kemiskinan tadi apa? Iya. Apalagi yang 2 aja. Pola pikir keliru sama.
kasih masalahnya. Pian masalah apa yang Pian angkat? Pikiran. Kemiskinan. Misalnya kan tadi ada faktor apa tadi itu? Karena memang sudah dari lahir kan apa tadi? Pikiran Sudah ya kan struktural itu kemiskinan memang dari awal ya struktural. Identifikasi masalahnya tentang masalah kemiskinan.
Berapa identifikasi masalah? 2, 3. Kelompok kalian berapa? Identifikasi masalah? 3, Bu. 3. Ini nggak usah dijawab, yang ini nggak usah. Oh, bisa. Ini kan sama faktor penyebab nih. Jadi salah satu. Kedua, salah satu. Mana? Faktor dia berarti biar 3 masalah yang diidentifikasi. Yang dia temukan. Misalnya masalah kemiskinan tadi apa? Iya. Apalagi yang 2 aja. Pola pikir keliru sama.
Oke, silahkan kalian presentasikan hasil LKPD Pian dari kelompok 1 dulu kah mengenai video yang telah disajikan tadi. Oke, siapa kelompok 1 perwakilannya? Aulia sama Aisyah. Ya, menghadap ke kawan-kawan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang masalah sosial. Kami sudah mengidentifikasi masalah, yaitu penyebab terjadinya kemiskinan, yang kedua faktor penyebab kemiskinan, dan terakhir bagaimana cara penanggulangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Penyebab dari kemiskinan. Ada beberapa penyebab kemiskinan seperti keterbatasan lapangan kerja, upah minimum yang tidak memadai, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun, serta lahir dari keluarga miskin membentuk pola pikir cenderung akan tetap miskin ketika dewasa. Kemudian ada faktor penyebab kemiskinan seperti pola pikir keliru, sulit akses pendidikan berkualitas, dan keterbatasan akses sumber daya. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Penanggulangannya salah satunya dengan peran aktif pemerintah yang bersih, pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Di sini kami ingin membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan yang mau bertanya dari kelompok berapa? Ya, silahkan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa saja dimensi kemiskinan? Ya, apa saja dimensi kemiskinan? Silakan. Jadi pertanyaannya apa saja dimensi kemiskinan? Jadi dimensi kemiskinan itu ada 3. Yang pertama dimensi ekonomi seperti sandang, pangan, rumah, dan kesehatan. Yang kedua dimensi sosial budaya seperti apolitis, tidak berdaya, dan apatis. Dan terakhir adalah dimensi struktural dan politik akibat kekurangan akses untuk mengambil keputusan. Bagaimana Rahma dan kawan-kawan? Sudah bisa diterima atau mau dibahas? Sudah bisa diterima. Ya, pertanyaan berikutnya ada lagi? Baik, saya dari Catalina dari kelompok 2 yang bertanya pada kelompok 1, mengapa masyarakat miskin sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan? Terima kasih. Ya, makasih Ciara. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya, mengapa masyarakat miskin sulit untuk keluar dari kemiskinan? Kemiskinan umumnya sulit diatasi karena masyarakat mengalami keterbatasan pada aset tanah, modal, materi, modal sosial, life skill yang tidak ditangani dengan baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bisa diterima? Ya, sudah. Silakan ditutup, Nak. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil identifikasi masalahnya. Kursinya buka kan? Di sini saya Tiara Dewi Nurila dari kelompok 2 akan mewakili kelompok saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Apa saja penyebab dari kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan, dan bagaimana cara penanggulangannya? Jawaban dari kami, pertama, Ibu minjam itu Pang, Nak. Ini Kaina menyimpulkan. kemiskinan merupakan kondisi di mana Itu ini aja gini karena ada 3 tadi. kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Kemiskinan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak
tambahan kesempatan kerja bagi mereka. Ada pun strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, yakni mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Yang dimaksudkan oleh Bank Dunia tersebut adalah di sini kita fokus kepada peningkatan kualitas penduduk. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan ialah taraf hidup penduduk yang buruk. Oleh karena itu, penting pemerintah melakukan pengembangan terhadap hal tersebut, seperti melakukan pembelajaran tentang usaha, bagaimana cara pengelolaan baik, serta bagaimana cara memanfaatkan uang sebaik mungkin sesuai level kemampuan masyarakat tersebut. Baik, itu saja. Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidul Farihah, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja dampak dari kemiskinan bagi negara? Terima kasih. Apa saja dampak dari kemiskinan bagi negara? Jawabannya adalah banyaknya penduduk yang miskin dapat memberi dampak berarti bagi negara. Antara lain meningkatnya kriminalitas, khususnya Izin melakukan malam, saya Ilham dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang kemiskinan? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang kemiskinan? Ya, ada, yakni undang-undang yang mengatur tentang penggunaan hak miskin tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang mana dalam penjelasan undang-undang ini secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang mana dalam kalimat untuk kemajuan kesejahteraan umum tersebut, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kepastian dan kemiskinan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Irma, bisa diterima. Ditutup dulu, nak. Baik, sekian presentasi yang telah saya jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3, silakan. Hasil identifikasi masalahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dan rekan di sebelah saya namanya adalah Ferdi. Jadi kali ini kami dari kelompok 3 atau mewakili kelompok 3 ingin penyelesaian bekerja peserta didik yaitu dengan masalah sosial yang akan dibacakan atau disampaikan oleh saudara kita yaitu Ferdi. Identifikasi masalah. Buatlah identifikasi masalah berdasarkan permasalahan dan pengamatan video bersama kelompok. 1. Pola pikir keliru. Sulit 2. Sulitnya disabilitas pendidikan, fasilitas pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Oke, di sini kami akan masuk ke jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, penyebab dari kemiskinan. Upah minimum yang tidak memadai, taraf Upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, mengangkatnya angka-angka pengangguran setiap tambahan kesempatan kerja. Terus faktor penyebab kemiskinan, yaitu kemiskinan struktural, masyarakat yang berpikir atau bersikap pasrah dan terima nasib. Dan bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama, kebijakan pemerintah yang bersih, terstruktural terhadap pemberian bantuan sosial bersubsidi.
meningkatkan pendidikan siswa di suatu negara untuk meningkatkan sumber daya manusia di sana. Jadi begitu saja dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok yang ingin bertanya. Silahkan. Kelompok siapa? Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, apakah mungkin dalam suatu Kita lihat saja dari suatu negara, yaitu negara Indonesia, bahwa 1 dari 5 penduduknya itu adalah masyarakat yang mempunyai ekonomi di bawah rata-rata atau miskin. Ya, tentu kita sadari bahwa kemiskinan ini tidak merupakan ada salah satu masalah yang pasti ada di setiap negara. Contohnya saja keterbatasan sumber daya yang didapat oleh masyarakat itu sendiri, fasilitas yang kurang mumpuni baik dalam segi struktural, sosial, pembangunan infrastruktur maupun pendidikan. Jadi menurut saya itu tidak mungkin, sulit lah untuk angka kemiskinan ini berada pada tingkat 0 di suatu negara. Ya. Itu saja, sekian, terima kasih. Bagaimana? Bisa diterima atau ingin dibahas lagi penjelasannya atau apa? Sudah? Adakah pertanyaan lagi? Ya, silahkan. izin bertanya, apakah kalian bisa memberikan beberapa solusi dalam pemerataan ekonomi di Indonesia guna menekan angka kemiskinan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin mengulangi pertanyaan dari kakak tersebut. Yang kedua, apakah kalian bisa memberikan beberapa solusi dalam pemerataan di mobil ekonomi di Indonesia guna menekan angka kemiskinan? Nah, izin menjawab ya. Perlu kita ketahui bahwa pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu. Tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penyebab kemiskinan di suatu negara. Ketiga, mengelola sendiri sumber daya alam tanpa diikut campuri suatu negara. Keempat, memperketat hukum pidana seorang koruptor. Yang keenam, menggunakan dan meningkatkan produk-produk buatan lokal Yang kelima, menggunakan dan meningkatkan produk-produk buatan lokal. Sebenarnya cara tersebut sangatlah mudah namun sulit untuk diterapkan. Sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri plus. Ya, presentasinya sangat bagus. Silahkan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4, kelompok Mas Sugiarto. Jadi di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah sosial tentang kemiskinan. Jadi yang pertama itu kami membuat identifikasi masalahnya. Jadi tentang apa itu kemiskinan dan data kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya akan tidak keberatan, saya akan membuka proses saya sebentar untuk memberikan data yang dimaksud tersebut. Baik, jadi di sini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jadi data ini itu per Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Setelah itu, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%. Menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36%. Baik. Setelah itu, apa penyebab dari kemiskinan? Jadi penyebab-penyebabnya itu disebabkan oleh
beberapa faktor yang telah kami diskusikan, yaitu pola pikir, kualitas sumber daya manusia dan juga sumber daya alam, dan lapangan pekerjaan yang kurang memadai untuk masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana cara menanggulangi dari kemiskinan tersebut? Jadi hasil dari kami adalah yaitu pemberian akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pembukaan lapangan pekerjaan secara luas, beserta pelatihan-pelatihannya apabila diperlukan. Setelah itu ada pencukupan sarana prasarana masyarakat. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya Nur Aisyah Nyaringin nak. apa penyebab kemiskinan? Terima kasih. Baik, saya jawab dulu yang ini. Jadi untuk menurut kami penyebab kemiskinan sesuai dengan apa yang telah saya sebutkan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pola pikir dari seseorang yang dianggap miskin tersebut. Setelah itu kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan lapangan pekerjaan yang kurang memadai. Bagaimana? Bisa diterima? Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan Milna. Baik, ini masuk tentang salam. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menghindari kemiskinan? Terima kasih. Jadi untuk menghindari kemiskinan, yang pertama adalah penanaman pola pikir yang bagus. Jadi pola pikir mengenai apa yang telah disampaikan pada video tersebut tentang pola pikir yang hanya pasrah pada keadaan, itu yang perlu diperbaiki oleh masyarakat Indonesia. Setelah itu, dalam menghindari faktor kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor pemerintah, yang mana pemerintah itu berperan penuh dalam pemenuhan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi pada seluruh masyarakat Indonesia. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Salah silap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi kita tentang masalah sosial, terutama masalah kemiskinan. Silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Perhatikan materi penguatan dari Ibu. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing, mengarah ke sini. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah materi penguatan tentang kemiskinan. Kan tadi kalian sudah mendiskusikan apa saja masalah-masalah kemiskinan dan juga faktor-faktornya. Nah, di sini Ibu menambahkan lagi materi penguatan tentang kemiskinan. Jadi masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Jadi individu dalam masyarakat itu memandang masalah sosial itu sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Nah, jadi timbullah kemiskinan karena tidak diharapkan. Jadi masalah sosial berkaitan dengan gangguan moral yang terjadi di dalam interaksi sosial dan nilai sosial yang diharapkan terwujud oleh suatu masyarakat. Jadi bentuk umum dari masalah sosial itu adalah adanya desorganisasi dan perilaku menyimpang. Nah, di sini kita masuk ke bentuk masalah sosial, itu ada kemiskinan yang sudah kita bahas tadi. Jadi di latar belakangi oleh faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan, yaitu distribusi kekayaan yang tidak merata. Nah, jadi adanya distribusi kekayaan yang tidak merata itu bisa juga menyebabkan faktor kemiskinan. Di dalam sistem kapitalis, yang kaya terus menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin.
Contohnya seperti yang ada di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, yang kaya, para pengusaha memang kaya dari sampai keturunannya juga kaya. Dan yang sudah miskin pastilah tambah miskin karena yang menguasai itu sudah orang-orang kaya, para pengusaha-pengusaha yang sudah besar. Nah, jadi juga depresi ekonomi yang menyebabkan penurunan dalam perdagangan, penutupan pabrik, dan jutaan pengangguran buruh serta pedagang kecil. Nah, dengan adanya pengangguran pun juga kemiskinan semakin meningkat karena banyaknya penutupan pabrik. Kan orang-orang kepala keluarga banyak bergantung dengan pabrik-pabrik yang sudah ada di Indonesia. Nah, karena tutup ini, lalulah tidak ada pekerjaan sehingga banyak yang menganggur. Terus dan jutaan pengangguran buruh serta pedagang kecil. Otomatis kalau pedagang kecil tidak bisa bersaing dengan pedagang yang sudah besar, otomatis akan semakin terpuruk. Apalagi zaman sekarang kan sudah menggunakan sistem online, pembelian dengan menggunakan sistem online, ya kan? Jadi akan semakin terpuruk. Yang kedua, faktor sosial yang menyebabkan kemiskinan seperti sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang menganggur dan mengalami kemiskinan. Misalnya pendidikan, ya anggaplah kayak tadi kan pola pikir yang menganggap pola pikir itu dianggap pola pikir apa? Pola pikir apa? Pola pikir keliru. Nah, itu pola pikirnya hanya itu saja. Nah, jadi mungkin sampai bukan mungkin, tapi sebenarnya pendidikan yang rendah yang hanya cukup sampai SMP mungkin. Nah, itulah yang bisa menyebabkan tetaplah di posisi miskin, memang terus miskin karena tidak bisa bersaing di bidang pendidikan. Terus faktor geografis. Nah, kan tadi di video sudah melihat bagaimana kondisi alam juga menentukan dalam faktor dalam kemiskinan. Jangkauan untuk pendidikan, akses yang ditempuh juga sulit. Jadi otomatis ini sangat mempengaruhi, faktor geografis juga sangat mempengaruhi. Bukan mereka malas, cuma karena aksesnya terbatas. Jadi mungkin hanya ini dari Ibu, penguatan dari Ibu. Silahkan kalian buka kembali Google Form yang Ibu bagi di grup. Itu adalah untuk post test. Kalian kan tadi sudah uji kompetensi awal karena sudah mempelajari tentang kemiskinan dengan materi-materi yang sudah ada. Silahkan buka lagi Google Form. Ibu beri waktu 5 menit. Hari ini tentang diskusi kita tentang masalah sosial, terutama masalah kemiskinan. Siapa yang mau menyimpulkan tentang? Ya, silakan Adit. Berdiri sini, Nak. Ya, dari materi yang saya dapatkan, saya dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipungkiri dari suatu negara, maupun itu negara maju ataupun berkembang. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mempunyai pola pikir yang ke depan agar negara kita bisa maju. Contohnya saja dalam sumber daya alam yang ada. Kita harus bisa memanage sumber daya itu untuk bisa mengembangkan negara yang kita cintai. Sip. Ya, Adit, ya, bagus. Terima kasih. Silakan Adit kembali ke tempat duduk. Ada lagi kah yang ingin menambahkan? Tidak ada. Baiklah, demikian
Untuk hari ini cukup sekian, silahkan pimpin doa, silahkan Perdi ke muka menutup doa penutup, silahkan Perdi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran agama kita masing-masing. Saya izin memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kita diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.